Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang PES AK1 dan 19. Dan anggota kelompok kami, yang pertama ada Chelsea dengan NIM 2019-7002, yang kedua ada saya sendiri Heni dengan NIM 2019-7009, yang ketiga ada Theo dengan NIM 2019-711, yang keempat ada Meta dengan NIM 2019-719, yang kelima ada Devi dengan NIM 2019-722, dan yang terakhir ada Putri dengan NIM 2019-723. Next. Yang pertama kami akan bahas di kelompok ini adalah PES AK1. Next. Di sini ada agenda PES AK1. Yang pertama itu ada non-current liabilities, yang kedua ada ensuing bonds, yang ketiga ada bonds issued between interest date, yang keempat ada extinguishment of NCL, dan terakhir ada off balance sheet. Next. Non-current liabilities. Non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar atau disebut juga sebagai utang jangka panjang terdiri dari arus keluar yang diharapkan sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Contoh kewajiban tidak lancar yaitu yang pertama ada hutang obligasi atau bonds payable, yang kedua ada wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable, yang ketiga ada hutang hipotek atau mortgage payable, yang keempat ada kewajiban pensiun atau pension liabilities, dan yang kelima ada kewajiban sewa guna usaha atau lease liabilities. Next. Ensuing bonds. Ikatan muncul dari kontrak yang dikenal sebagai indentur obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo yang ditunjuk, ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Obligasi mewakili janji untuk membayar. Yang pertama, sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, ditambah yang kedua berkala bunga pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Next. Valuation and accounting for bonds payable. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik tidak terjadi dalam semalam. Biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pertama, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Yang kedua, harus memperoleh persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus atau dokumen yang menjelaskan fitur obligasi dan informasi keuangan terkait. Yang terakhir ada perusahaan umumnya harus mencetak sertifikat obligasi. Seringkali perusahaan penerbit menetapkan persyaratan perjanjian obligasi jauh sebelum penjualan obligasi antara waktu perusahaan menetapkan persyaratan ini dan waktu penerbitan obligasi. Kondisi pasar dan posisi keuangan perusahaan penerbit dapat berubah secara signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi daya jual obligasi dan harga jualnya. Next. Valuation and accounting for bonds payable. Harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Komunitas investasi menghargai obligasi dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari dua hal. Yang pertama ada bunga, yang kedua ada pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah tingkat bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima atas investasi yang sesuai dengan karakteristik risiko penerbit. Suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi atau sering kali dicetak pada sertifikat obligasi dikenal sebagai suku bunga yang dinyatakan sebagai kupon atau nominal. Penerbit obligasi menetapkan tarif ini. Tarif yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi juga disebut nilai par, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo. Next. Bonds issued at par. Jika tarif yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli sama dengan tarif yang ditetapkan, obligasi dijual dengan harga par. Artinya nilai par yang sama dengan nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli.
atau harga pembelian saat ini. Jurnal pembayaran bunganya itu biasanya adalah interest payable pada cash. Yang kedua itu jurnal penyesuaian dan pengakuan beban bunga, ada interest expense pada interest payable. Yang terakhir ada jurnal pencatatan bonds payable dengan jurnal cash dan bonds payable. Next. Bonds issued at discount or premium. Jika tarif yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli berbeda dari tarif yang ditetapkan, nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli atau harga pembelian saat ini akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Perbedaan antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga sebenarnya yang dibayarkan pembeli untuk obligasi. Perbedaan ini bisa berupa diskon atau premium. Yang pertama, jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, mereka menjual dengan harga diskon. Yang kedua, jika obligasi dijual lebih dari nilai nominal, mereka menjual dengan harga premium. Tingkat bunga yang sebenarnya diperoleh oleh pemegang obligasi disebut hasil efektif atau tingkat pasar. Jika obligasi dijual dengan harga diskon, hasil efektif melebihi tingkat yang ditetapkan. Sebaliknya, jika obligasi dijual dengan harga premium, hasil efektifnya lebih rendah dari tingkat yang ditetapkan. Beberapa variabel mempengaruhi harga obligasi saat masih beredar, terutama suku bunga pasar. Ada hubungan terbalik antara tingkat bunga pasar dan harga obligasi. Next. Selanjutnya, ada obligasi yang diterbitkan pada premi. Perusahaan membayar kurang pada saat jatuh tempo relatif terhadap masalah harga. Penyesuaian biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi sepanjang umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Terus, prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode yang efektif pada bunga, yang juga disebut hadir nilai amortisasi. Terus, jika bond dijual kurang dari face value, maka bond dijual at discount, dan kalau bond dijual lebih dari face value, maka bond dijual at premium. Saat bond dijual at premium, maka bisa dipastikan bahwa effective yield atau market interest lebih kecil daripada tingkat suku bunga yang dicantumkan pada bond, dan berlaku sebaliknya. Bond issued at premium. Premium obligasi adalah jika obligasi dijual dengan harga lebih tinggi dari face value, dan diskon obligasi adalah jika obligasi dijual lebih rendah dari harga face value. Nah, terus di sini ada contoh soal bunga pasarnya itu ada 6%, obligasi dijual secara premium, bunga pasar 8% dijual secara nilai nominal, habis itu obligasi bunga pasar 10% dijual dengan obligasi. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Beringin menerbitkan obligasi sebesar $100.000 pada tanggal 1 Januari 2012. Jatuh tempo 5 tahun, bunganya 8%, dan bunga dibayarkan secara semi-annually pada saat penerbitan tingkat bunga sebesar 10%. Nah, di sini yang pertama kita menghitung present value of the principal-nya. Kita pakai nilai 100.000 dari nilai obligasinya dikali dengan nilai 0,61391 dari tabel PVIF, yang di sini kita mengambil poinnya adalah yang 5% dan yang 10 karena jatuh temponya itu adalah 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kita kali 2 karena bayarnya secara semi-annually. Nah, terus habis itu bunganya itu adalah 10%. Jadi kita ngambil yang 5, 10. Nah, terus hasilnya jika dikalikan adalah 61.391. Nah, terus setelah itu kita mencari present value of the interest payment-nya. Nah, ini 4.000 ini dari mana sih? 4.000 ini tuh dari, kan bunganya 8%. Nah, kita hitung dari 100.000-nya, berarti 8% dari 100.000 itu adalah 8.000. Nah, karena ini semi-annually, jadi dia dibagi lagi jadi 2, jadi 4.000. Nah, terus kita kali sama tabel PVIF dengan nominal yang sama kayak yang kita pakai di PVIF tadi yang sebelumnya. Itu 5/10 dengan nominalnya itu 7,72173. Dengan kalau hasilnya setelah dikali adalah 30.887.
Nah, present value selling price of the bond-nya itu berarti 92.278. Selanjutnya, masih soal yang sama. Di sini kita memiliki nilai maturity value of bond-nya itu senilai 100.000 dengan perhitungan PVIF yang sama kayak tadi, sama PVIF-nya juga sama kayak tadi. Nah, tapi kalau di sini kita kurangin nilai maturity value of bond-nya itu sama percent value of the bond. Nah, itu senilai 7.722. Setelah itu, ini ada tabel amortisasinya. Ini buat kita bikin jurnal. Nah, jurnalnya kayak gimana sih? Kayak gini. Nih, jurnal yang dibutuhkan adalah yang pertama buat tanggal 1 Januari, cash-nya itu 92.278 sama kredit debitnya itu kayak 90 cash 92.278 dengan kreditnya itu bonds payable 92.278. Buat tanggal Juli, kita debitnya ada bond interest expense senilai 4.614 sama di kreditnya itu kita ada bonds payable sama cash, bonds payable-nya 614 sama cash-nya itu 4.000. Nah, nilainya itu dari mana sih? Kita balik ke tabel yang tadi. Buat bulan Julinya itu kita pakai yang tabel yang 614 dan cashback-nya itu 4.000 kayak gitu. Setelahnya buat tabel yang buat jurnal yang 31 Desember kita mendebitkan bond interest expense-nya dengan nilai 4.645, terus bond interest payable-nya 4.000 dan bond payable-nya itu 645 sesuai dengan tabel yang tadi juga pada bulan Desember. Kayak gitu. Selanjutnya ada bond issued between interest dates. Investor obligasi akan membayar penjual bunga yang masih harus dibayar dari terakhir tanggal pembayaran bunga sampai dengan tanggal penerbitan. Nah, pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga penuh selama 6 bulan. Selanjutnya, ada zero interest bearing notes. Nah, di sini perusahaan yang menerbitkan catatan selisih antara jumlah wajah dan nilai sekarang dalam bentuk cash yang diterima sebagai diskon dan amortisasi bahwa jumlah beban bunga selama umur catatan dalam beberapa waktu. Terkadang perusahaan mungkin melakukan pengadaan properti, goods, atau service dengan menerbitkan notes payable. Saat transaksi ini terjadi, beberapa asumsi yang digunakan adalah yang pertama, tidak terdapat stated interest rate. Yang kedua, stated interest rate adalah tidak beralasan. Yang ketiga, stated face amount dari instrumen utang memiliki perbedaan yang material atau signifikan dari harga jual untuk item yang sama atau dari current fair value. Setelahnya, ada notes issued for property, goods, or service. Ketika bertukar instrumen utang untuk properti, barang, atau jasa dalam transaksi tawar-menawar, tingkat bunga yang ditetapkan dianggap tidak wajar, kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau tingkat bunga yang dikemukakan adalah tidak masuk akal, atau jumlah wajah berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa dari nilai wajar saat ini di instrumen utang. Selanjutnya, ada choice of interest rate. Perusahaan harus menentukan interest rate yang ditentukan yang mungkin akan berbeda dengan stated rate. Proses ini disebut dengan imputation dan hasil interest rate dari proses ini disebut dengan imputed interest rate. Pilihan tingkat dipengaruhi oleh kurs yang berlaku untuk instrumen yang serupa, terus faktor-faktor seperti pembatasan, agunan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Selanjutnya, ada mortgage notes payable, perjanjian tertulis yang diamankan dalam sebuah dokumen yang dinamakan mortgage, di mana disertai dengan jaminan aset tetap tertentu. Peminjam menerima cash sebesar cost amount dari mortgage payable. Sebagai contoh,
kita asumsikan Hariko meminjam uang senilai $1 juta dengan masa jatuh tempo 20 tahun. Jika peraturan mengharuskan adanya saving, misalnya sebesar 4%, maka Hariko tidak akan menerima uangnya itu full $1 juta, melainkan dia menerima 4% lebih sedikit, yaitu dia menerima sebesar $960.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada bagian ini kita akan membahas extinguishment of non-current liabilities atau pelunasan hutang jangka panjang dengan 3 tambahan situasi umum. 3 tambahan situasi umum tersebut adalah yang pertama extinguishment with cash before maturity atau pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Lalu yang kedua, extinguishment by exchanging assets or securities atau pelunasan dengan mengalihkan aset atau sekuritas. Yang terakhir, extinguishment with modification of terms, yaitu pelunasan dengan modifikasi ketentuan. Next. Nah, yang pertama, extinguishment with cash before maturity. Jadi, dalam beberapa kasus, perusahaan menghapus hutang sebelum tanggal jatuh temponya. Di sini ada 2 istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, reacquisition price atau harga perolehan, yaitu jumlah yang harus dibayarkan pada pelunasan sebelum jatuh tempo. Jumlah tersebut didapatkan dari nilai bonds payable yang akan dilunaskan dikali dengan rate yang sudah ditentukan. Nah, istilah yang kedua, net carrying amount, yaitu nilai bonds payable setelah ditambah diskon atau dikurangi premium. Nah, dalam melakukan pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo, dapat terjadi gain ataupun loss. Akan terjadi gain jika harga perolehan lebih kecil daripada net carrying amount. Dengan jurnalnya yaitu bonds payable di debit, gain on extinguishment of debt, dan cash di kredit. Lalu akan terjadi loss jika harga perolehan lebih besar daripada net carrying amount. Dengan jurnalnya bonds payable dan loss on extinguishment of debt di debit, di cash-nya kredit. Nilai bonds payable itu didapatkan dari net carrying amount pada saat pelunasan. Dan untuk nilai cash-nya didapatkan dari harga perolehan. Nah, selisih antara keduanya itu masuk ke gain atau loss. Next. Yang kedua, extinguishment by exchanging assets or securities. Jadi, selain menggunakan uang tunai, pelunasan hutang juga dapat dilakukan dengan mengalihkan aset non-tunai ataupun sekuritas atau saham gitu. Nah, jadi debitur harus mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih dari nilai tercatat hutang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan. Nah, ke contoh soalnya aja langsung. Yang pertama, itu Ana meminjam 20.000 dari Elsa. Karena ada masalah keuangan, Ana mengajukan untuk melunaskan hutang dengan mengalihkan asetnya yaitu real estate. Dan di sini Elsa setuju. Real estate tersebut memiliki nilai wajar 16.000, di mana akan digunakan sebagai pelunasan hutang 20.000. Real estate memiliki nilai tercatat 21.000 dalam pembukuan Ana. Nah, untuk jurnalnya jadi, yang pertama di debit, pasti kita menghilangkan loss payable-nya, yaitu sebesar 20.000. Lalu kita juga mengakui kerugian atas pengalihan asetnya, yaitu sebesar 5.000, yang dimana didapatkan dari nilai tercatat real estate-nya dikurangin sama nilai wajarnya. Jadi 21.000 dikurangin 16.000, ketemu 5.000. Lalu di kredit, kita menghapus asetnya yaitu real estate sebesar 21.000 atau nilai tercatatnya, dan lalu kita mengakui keuntungan atas pelunasan hutang ini sebesar 4.000, yang dimana didapatkan dari nilai hutangnya 20.000 dikurangi nilai wajar real estate-nya 16.000, jadi ketemu 4.000.
Lalu soal kedua, di sini masih sama, dia meminjam 20.000, tapi dia melunaskan dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 320 lembar dengan parnya 10 dan mempunyai nilai wajar 16.000. Untuk jurnalnya sama kayak tadi, pertama kita hapus notes payable-nya sebesar 20.000. Lalu di kredit, kita mengkreditkan share capital ordinary karena kita menerbitkan saham sebesar 3.200 yang didapatkan dari 320 lembar dikali parnya 10. Untuk share premium ordinary kita lewatin dulu, kita ke gain on extinguishment of debt dulu. Ini dapatnya sama kayak tadi, 20.000 dikurangin 16.000. Nah, lalu selisihnya itu masuk ke share premium ordinary. Next. Nah, yang terakhir, extinguishment with modification of terms. Jadi, jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam banyak situasi ini, kreditur dapat memberikan pelonggaran kepada peminjam sehubungan dengan pelunasan. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Yang pertama itu ada penurunan suku bunga ditetapkan. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo dari jumlah nominal hutang. Yang ketiga, pengurangan jumlah nominal hutang. Dan yang terakhir, pengurangan atau penundaan hutang bunga. Di sini kita juga perlu buat jurnalnya, yaitu dengan menghapus notes payable yang lama di debit, lalu memasukkan notes payable yang baru di kredit, dan selisih nilai keduanya itu masuk ke gain on extinguishment of debt. Next. Oke, sekarang kita ke fair value option. Jadi seperti yang ditunjukkan sebelumnya, non-current liabilities seperti bonds payable dan notes payable umumnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Maksudnya itu udah disesuaikan sama pembayaran diskon atau premium. Namun, perusahaan itu memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar akun mereka untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk bonds payable dan notes payable. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, kewajiban tidak lancar seperti bonds payable dan notes payable itu dicatat pada nilai wajarnya. Dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi adalah perubahan bersih nilai wajar liabilitas dari satu periode ke periode lainnya, di mana tidak termaksud beban bunga yang diakui. Akibatnya, perusahaan melaporkan kewajiban tersebut pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Jadi, perusahaan perlu membuat jurnalnya pada akhir periode, yaitu bonds payable pada unrealized holding gain or loss strip income. Next. Sekarang off balance sheet financing. Apa itu off balance sheet financing? Jadi itu merupakan upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Beberapa perusahaan terkenal seperti Enron telah dituduh menggunakan off-balance sheet financing untuk meminimalkan pelaporan hutang pada laporan posisi keuangan mereka. Akibatnya, setiap perusahaan yang menggunakan off-balance sheet financing saat ini beresiko bagi investor untuk melepaskan saham mereka. Akibatnya, harga saham mereka akan terpuruk. Namun demikian, sejumlah besar off-balance sheet financing ini masih tetap ada. Nah, bentuk off-balance sheet financing ada dua. Yang pertama, non-consolidated subsidiary. Jadi berdasarkan IFRS, perusahaan induk tidak harus mengkonsolidasi anak perusahaan yang kepemilikannya kurang dari 50%. Dalam kasus seperti itu, induk perusahaan tidak melaporkan aset dan kewajiban anak perusahaan. Semua laporan induk atas laporan posisi keuangannya adalah investasi di anak perusahaan. Akibatnya, pengguna laporan keuangan mungkin tidak memahami bahwa anak perusahaan memiliki hutang yang cukup besar yang mungkin dilakukan oleh si perusahaan induk.
yang pada akhirnya si induk yang akan bertanggung jawab jika anak perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Nah, kalau berdasarkan PSAK, walau saham yang dimiliki di anak perusahaan lebih ataupun kurang dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, itu tetap wajib membuat laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendaliannya tetap ada. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila ada dua ketentuan. Yang pertama, pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara karena anak perusahaan khusus diakuisisi dengan tujuan untuk dijual kembali atau dialihkan dalam jangka pendek. Lalu yang kedua, anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga tidak mampu mengalihkan dananya kepada induk perusahaan. Nah, bentuk yang kedua dari off-balance sheet financing itu special purpose entity. Jadi perusahaan membuat SPA ini untuk melakukan proyek khusus. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Stray Company memutuskan untuk membangun pabrik baru. Namun, manajemen tidak ingin melaporkan pabrik atau pinjaman yang digunakan untuk mendanai pembangunan tersebut pada laporan posisi keuangannya. Oleh karena itu, ia menciptakan SPA ini, yang tujuannya adalah untuk mendanai dan membangun pabrik. Sebagai imbalannya, Stray Company menjamin bahwa pihaknya atau beberapa pihak luar akan membeli semua produk yang diproduksi oleh pabrik. Terkadang ini disebut sebagai kontrak take or pay. Akibatnya, Stray Company mungkin tidak melaporkan aset atau liabilitas tersebut ke dalam pembukuannya. Next. Oke, kita ke bagian terakhir dari PSAK 1, itu tentang penyajian liabilitas jangka panjangnya. Jadi, pengertian kewajiban atau liabilitas jangka panjang menurut PSAK 1 adalah kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi normal, melainkan akan dibayar di luar tanggal waktu tersebut. Dan untuk penyajiannya itu disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Entitas atau perusahaan itu menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, maksudnya itu dia mengeluarkan dari laporan posisi keuangan jika kewajiban ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jadi di gambar dapat dilihat posisi liabilitas jangka panjang itu berada setelah liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Jadi kita bikin current liabilities dulu, baru non-current liabilities. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah PSAK 19. Nah, PSAK 19 itu dia lebih memfokuskan tentang aset tidak berwujud atau yang kita tahu dengan intangible asset. Tapi di dalam PSAK 19 itu ada pengecualiannya. Pertama, aset tidak berwujud yang diatur dalam standar lain. Itu adalah goodwill yang diatur di dalam PSAK 22. Yang kedua itu adalah aset keuangan. Nah, aset keuangan ini diatur di dalam PSAK 50. Yang ketiga itu adalah hak penambangan yang diatur dalam PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui. Next. Nah, selanjutnya itu adalah agenda PSAK 19. Nanti kita akan menjelaskan tentang definisi. Kedua itu adalah pengakuan dan pengukuran. Ketiga itu adalah penyajian dan pengungkapan. Keempat itu adalah aset tidak berwujud internal. Yang kelima itu adalah pengukuran setelah pengakuan. Yang keenam itu adalah masa manfaat. Yang ketujuh adalah rugi penurunan nilai. Dan yang kedelapan adalah penghentian dan pelepasan. Next. Nah, sebelum itu kita mesti mengetahui sih apa sih itu
aset tidak berwujud atau intangible asset, atau kita mesti mengetahui karakteristiknya dulu. Nah, sebetulnya apa sih itu intangible asset? Jadi intangible asset atau aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Nah, maksudnya dapat diidentifikasi itu apa? Jadi maksudnya itu adalah dapat dipisahkan atau dibedakan maupun timbul dari kontrak atau hal legal yang lainnya. Itu kalau kita lihat dari segi keteridentifikasiannya. Next. Nah, kalau kita lihat di segi lain, jadi intangible asset itu merupakan aset yang punya pengendalian dan keuntungan. Nah, pengendalian itu maksudnya adanya kontrol atau pengawasan jika mampu memperoleh manfaat ekonomis di masa depan, maupun jika dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Nah, yang kedua itu adanya keuntungan. Nah, keuntungan yang dimaksudkan di sini adalah keuntungan ekonomis di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Nah, manfaat ekonomisnya itu yang dapat muncul itu bisa mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, bisa dari penghematan biaya, maupun bisa dari manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu adalah contoh dari intangible asset ini sendiri, yaitu pertama itu adalah patent atau paten, atau kita sebut juga bisa kita sebut dengan hak eksklusif. Nah, hak eksklusif ini adalah hak kepemilikan yang diberikan pemerintah untuk individu atas hasil karyanya di bidang teknologi selama pada waktu tertentu. Nah, yang kedua itu adalah copyright. Copyright itu adalah hak yang berlaku otomatis untuk sebuah karya atau ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, yang ketiga itu adalah franchise. Franchise itu atau kita sebut dengan waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa. Nah, yang keempat itu adalah customer list, yaitu adalah bahasa Indonesia itu adalah daftar pelanggan, yaitu adalah data tentang tipe-tipe pelanggan. Nah, yang kelima itu adalah lisensi atau lisensi. Jadi lisensi itu merupakan pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada penerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Selanjutnya itu adalah trademark. Trademark itu adalah jenis kekayaan intelektual. Bisa berupa nama, bisa berupa simbol, yang diasosiasikan dengan produk atau jasa tertentu. Nah, contoh yang lain yang mungkin agak asing kita kenal itu ada software komputer, lalu ada kuota impor, dan hak pemasaran dan yang lainnya. Next. Nah, yang kedua itu adalah pengakuan dan pengukuran. Next. Nah, itu adalah ada prinsip umumnya. Nah, dalam mengakui suatu item sebagai aset terwujud, entitas itu perlu menunjukkan bahwa item tersebut, satu, itu memenuhi definisi aset tidak berwujud, seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang kedua, itu adalah memenuhi kriteria pengakuan. Nah, kriteria pengakuan ini itu harus diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, atau jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Nah, kalau dalam menilai kemungkinannya, kita itu bisa menggunakan asumsi masuk akal yang dapat dipertanggungjawabkan, maupun kita juga bisa dapat menilai dengan estimasi terbaik manajemen. Next. Nah, jadi kesimpulannya, pengeluaran yang tidak mengakui kriteria pengakuan diakuinya sebagai beban. Sedangkan aset tidak berwujud pada awalnya itu harus diakui sebagai biaya perolehan. Next. Nah, kalau terkait dengan perolehan intangible asset. Nah, pertama itu adalah perolehan terpisah. Nah, perolehan terpisah, sebelumnya kita mesti tahu dulu apa sih itu biaya perolehan. Jadi biaya perolehan itu adalah harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Nah, aset tak berwujud
itu pada awalnya itu diakui sebagai biaya perolehan seperti yang ada di slide sebelumnya. Nah, biaya perolehan aset tidak berwujud itu bisa dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi setelah dikurangi diskon dan rabat. Nah, yang kedua itu bisa dari semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Nah, yang kedua itu adalah akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Nah, jika aset tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, maka biaya perolehan aset tidak berwujud itu adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Nah, yang ketiga itu adalah pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Nah, aset tak berwujud dapat diperoleh melalui hibah pemerintah apabila pemerintah itu mengalihkan aset tidak berwujud ke entitas. Nah, entitas dapat memilih mengakui aset tak berwujud pada awalnya dengan nilai wajar dengan mengakui nilai nominal, ditambah dengan segala pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung dalam menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Nah, yang keempat itu adalah pertukaran aset. Nah, aset tak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset lainnya itu, biaya perolehannya itu diukur dengan nilai wajar atau yang kita kenal dengan fair value, kecuali jika transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial atau jika nilai aset yang diterima dan diserahkan itu tidak dapat diukur secara andal. Nah, jika aset yang diperoleh tidak diukur dengan nilai wajar atau fair value, maka biaya perolehannya itu diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Nah, yang kelima itu adalah goodwill yang dihasilkan oleh internal. Nah, entitas yang melakukan pengeluaran untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, tetapi pengeluaran tersebut tidak berakibat pada timbulnya aset tak berwujud yang dapat dianggap memberikan kontribusi terhadap timbulnya goodwill yang dihasilkan secara internal. Nah, yang keenam itu adalah aset tidak berwujud yang dihasilkan oleh internal. Nah, dalam menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui atau tidaknya, entitas itu dapat mengelompokkan proses yang dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi tahap penelitian atau tahap riset dan tahap pengembangan. Yang detail keterangannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Putri Aulia akan menjelaskan tentang aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Ada kalanya sulit untuk menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal ini akan memenuhi kriteria untuk diakui. Nah, kesulitan tersebut diantaranya dalam menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasi dan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan, dan juga dalam menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. Selain itu, aset tak berwujud juga memerlukan adanya kriteria tambahan. Next. Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas ini menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi dua tahap. Yang pertama ada tahap riset, dan yang kedua adalah tahap pengembangan. Next. Yang pertama adalah tahap riset. Tahap riset adalah penelitian orisinal dan rencana yang dilaksanakan dengan harapan untuk memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Aset tidak berwujud yang timbul dari riset ini tidak boleh diakui. Namun, pengeluaran riset ini akan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang kedua adalah tahap pengembangan. Pengembangan adalah penerapan dari temuan riset ataupun pengetahuan lainnya pada suatu rencana ataupun rancangan produksi dari bahan baku, alat, produk, proses,
sistem, ataupun jasa yang sifatnya baru atau yang telah mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial ataupun pemakaian. Dalam tahap pengembangan ini, entitas mengidentifikasi bahwa aset tidak berwujud yang akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan adalah pada tahap pengembangan, karena pada tahap pengembangan ini lebih maju dibandingkan dengan tahap riset. Next. Selanjutnya, aset tidak berwujud dihasilkan internal melalui pengembangan. Aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan akan diakui jika terpenuhi semua hal ini. Di antaranya adalah yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian. Yang kedua, niat untuk menyelesaikan dan menggunakan ataupun menjualnya. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan ataupun menjualnya. Yang keempat, kemungkinan besar akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan ataupun menjualnya. Yang keenam, kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran terkait dengan aset tersebut. Next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang kapan pengeluaran akan dikapitalisasi dalam aset tidak berwujud internal. Yang pertama, pada tanggal 1, di mana pada tanggal 1 adalah tahap riset, di mana tahap pengembangan akan dimulai. Pada tanggal kedua, tahap pengembangan pertama, di mana kriteria pengakuan akan terpenuhi. Dan pada tanggal ketiga, tahap pengembangan kedua, di mana tanggal aset baru yang hasil dari pengembangan tersebut akan siap digunakan. Dari tanggal 1 sampai tanggal kedua, aset tersebut akan dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali. Dan dari tanggal 2 sampai tanggal ketiga, aset tersebut akan dikapitalisasikan sebagai aset tidak berwujud, yang berarti adalah biaya perolehan. Selanjutnya, merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal-hal ini tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud. Next. Pengukuran setelah pengakuan. Nah, pengukuran setelah pengakuan pilihannya itu sama seperti yang ada di dalam PSAK 16, yaitu aset tetap. Pilihannya dibagi menjadi dua, yaitu model biaya dan model revaluasi. Model biaya. Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud itu harus dinilai pada biaya perolehannya, dikurangi oleh akumulasi amortisasi, dan dikurangi oleh akumulasi kerugian atas penurunan nilai. Sedangkan untuk model revaluasi, setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud itu harus dinilai atas nilai revaluasinya, yang dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi nilai akumulasi amortisasi, dan dikurangi oleh akumulasi kerugian penurunan nilai aset. Untuk tujuan revaluasi, nilai wajar ini harus ditentukan dengan menggunakan referensi dari sebuah pasar aktif. Evaluasi ini harus dilakukan secara rutin pada tiap akhir periode pelaporan, sehingga jumlah tercatat aset tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya. Next. Selanjutnya adalah masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tidak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas ini harus menilai apakah masa manfaat dari aset tidak berwujud itu terbatas ataupun tidak terbatas. Jika terbatas, maka jangka waktu ataupun jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat ini akan diamortisasi. Sedangkan, jika masa manfaat tersebut tidak terbatas, berdasarkan analisis seluruh faktor relevan,
Tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat, dan juga tak terbatas ini berbeda dengan tak terhingga, maka kita tidak akan mengamortisasi. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa manfaat terbatas. Ini adalah kriteria dari masa manfaat terbatas, di mana masa manfaat terbatas ini akan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Masa manfaat terbatas juga akan dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Nah, metode yang dipakai untuk masa manfaat terbatas ini harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Karena aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas ini kita akan mengamortisasi, maka kita akan membuat jurnal amortisasi, di mana kita akan mencatat akun di debit adalah beban amortisasi, dan di kreditnya adalah kita akan mencatat akun aset ataupun akun akumulasi amortisasi. Selanjutnya, nilai residu. Nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan masa manfaat terbatas ditentukan setelah mengurangi nilai residunya. Nah, nilai residu yang tidak sama dengan nol ini akan memberikan implikasi bahwa si perusahaan berharap untuk melepaskan aset tidak berwujud tersebut sebelum masa ekonomisnya berakhir. Nilai residu juga akan direview pada setiap akhir periode. Perubahan nilai residu akan diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi berdasarkan PSAK 25. Next. Selanjutnya adalah masa manfaat tidak terbatas. Karena aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas ini kita tidak mengamortisasi, maka kita akan melakukan impairment test setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi dalam penurunan nilai aset. Masa manfaat tak terbatas ini juga akan ditelaah pada setiap akhir periode. Masa manfaat tak terbatas ini suatu ketika bisa berubah jadi terbatas jika mempunyai dua kriteria, yaitu jika adanya perubahan estimasi dan adanya indikasi penurunan nilai. Maka aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas akan berubah menjadi aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada rugi penurunan nilai, di mana suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah terpulihkannya. Dengan rumus, rugi penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Nah, kita bisa buat jurnalnya. Pada debit itu kita tuliskan rugi penurunan nilainya, dan pada kredit kita tuliskan aset atau akumulasi penurunan nilai. Next. Selanjutnya ada penghentian dan pelepasan. Dihentikan pengakuannya ketika yang pertama, dalam proses pelepasan. Di sini bisa diartikan ketika adanya penjualan aset tak berwujud kepada pihak lain, atau ketika misalkan pada periode tertentu atau pada tanggal 31 Desember atau menjelang tanggal 31 Desember, adanya penjualan atau pengalihan kepemilikan aset tak berwujud kepada pihak lain, maka mulai saat itu aset tak berwujud tidak boleh lagi dilaporkan sebagai kepemilikan dari perusahaan. Lalu selanjutnya, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Nah, maksudnya adalah ketika misalkan aset tak berwujud telah menutup merek dagang, misalkan nih, diperkirakan suatu merek dagang bisa berfungsi selama 10 tahun. Nah, ketika sudah lewat dari 10 tahun, maka merek dagang tersebut tidak bisa lagi diakui sebagai aset tak berwujud karena sudah memiliki umur ekonomis atau manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan perusahaan. Lalu, ada juga keuntungan dan kerugian dari aset tak berwujud, itu akan diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya.
Selanjutnya ada pengungkapan. Yang pertama, aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, ada masa manfaat terbatas dan juga tidak terbatas. Lalu yang ketiga itu ada metode amortisasi. Yang keempat, ada jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan jumlah penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang kelima, ada unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif. Yang keenam, ada penambahan, penurunan, kerugian penurunan nilai, amortisasi yang diakui, dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Next. Selanjutnya yang ketujuh itu ada untuk aset tak berwujud tak terbatas, harus disebutkan berapa jumlah tercatatnya, lalu apa alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas tersebut. Lalu yang kedelapan itu ada untuk yang menggunakan model revaluasi, maka harus disebutkan juga berapa tanggal efektif dan revaluasi, lalu ada berapa jumlah tercatat yang direvaluasi, ada berapa jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, ada berapa jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, dan apa metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset. Dan yang terakhir dalam pengungkapan itu adalah nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Next. Selanjutnya ada contoh. PT Armada memperoleh teknologi baru yang akan mengubah proses manufaktur saat ini. Biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Diketahui biaya teknologi barunya itu sebesar 1 miliar. Lalu diskon yang diberikan sebesar 100 juta. Ada pelatihan staf untuk proses baru sebesar 50 juta. Ada testing teknologi baru sebesar 10 juta. Dan juga ada kerugian operasi awal sebesar 20 juta. Yang ditanyakan adalah berapa biaya yang dapat dikapitalisir sebagai aset tak berwujud. Next. Di sini ada pembahasannya, di mana kita bisa mencarinya dengan cost dikurangi diskon dan ditambah proses testing. Seperti yang diketahui, cost yang diketahui adalah sebesar 1 miliar. Lalu kita kurangi dengan diskonnya sebesar 100 juta, dan ditambah dengan proses testing sebesar 10 juta. Maka ditotalkan menjadi 910 juta. Maka kerugian operasi awal dan pelatihan staf mengoperasikan asetnya bisa diakui sebagai beban. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.